Cepetan, Mas. Ya gua kan udah tua. Awas lu ya. Kok pelintir kepala lu? Mau puter-puter. Ini cerita tentang 3 pasien ajaib saya. Jay, cowok keren. Buat Jay, wanita itu objek. Spesialisasinya mengeksploitasi sensualitas wanita. Kedua, Avandi, seorang pengusaha sukses, suami yang banyak gaya dan selalu meremehkan wanita. Ketiga, Richard, selalu dikelilingi oleh wanita. Pagi Ivanka, siang Karina, malam Tania, lanjut dengan Dina, Tiara, Rina, Bella, dan bla bla bla. Bukan lucu banget pemirsa, ini kebayang dong ya lucunya seperti apa. Jadi kalau misalkan tadi film Tiga Darah, Ya. aku tahu semua pemainnya tapi nggak kenal sih. Bahkan sekarang kita sudah mendatangkan ya 2 pemainnya. Sebelah sana sama sebelah sini. Maaf, bukan saya. Saya cuman ini presenter doang di sini ya. Di sini ada boleh dong ya. Ini luar biasa kita pemirsa kalau misalnya penasaran siapa aja Ya. udah datang di sini. Tentunya ada Adipati Dolken. Selamat siang, terima Iya. kasih banyak dan juga Mas Ardi Octavian Iya, sebagai sutradaranya. sutradaranya. Sebentar, kita penasaran tadi di situ ada adegan Adipati Dolken dia agak sedikit teriak dengan jari ke atas, boleh dikasih Kewanitaan, tahu coba pemirsa dipraktekin kayak dong. gimana? Gitu. Nonton aja. Oh, ya, oke. Nonton aja. Nggak mau di sini ya? Pintar ya, pintar Bikin ya, pintar, penasaran. benar. Pertama kali Adipati Dolken. Oke. Iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak gitu kan. Waktu yang kemarin-kemarin itu sudah ada kan artis-artis pria yang berperan seperti itu. Sekarang Adipati Dolken menggebrak itu semua. Kita lihat nanti ya pemirsa ya. Tapi ini kita mau nanya dulu sama Mas Ardi sebagai sutradara dari film Tiga Darah. Bisa diceritain nggak sinopsis ceritanya sedikit aja biar penasaran juga. Dan kita penasaran kenapa namanya Tiga Darah, kenapa nggak Tiga Serigala gitu Mas? Itu udah ada tuh. Oh udah ada ya, Tiga. ya oke. Kenapa Tiga Darah? Ceritanya sih tentang, kenapa Tiga Darah? Iya. Harus nonton dulu. Oh iya, oke, baik, Kalau- harus nonton dulu kalau ya. pengen tahu. Aha. Tapi ceritanya tentang 3 orang laki-laki yang terpaksa jadi harus berusaha mengerti perasaan perempuan. Oke. Itu kenapa namanya Tiga Darah nanti harus nonton sendiri. Harus nonton dulu, karena kalau berkaitan diceritain- nggak dengan 3 pemain pemerannya yang laki-laki maco itu? Kenapa? Berkaitan nggak dengan pemeran yang 3 laki-laki maco itu? Tiga Darah? Berkaitan. Oke. Dengan pemain yang sangat profesional juga tadi pemirsa sudah sempat lihat beberapa di antaranya. Tapi ada pemain lainnya yang mungkin selain Adipati Dolken, kemudian tadi kita saksikan ada Tora Sudiro, kemudian ada siapa lagi? Ada Indra Birowo, ada Lembu Kapaitis, terus ada Yushita, terus ada Melisa Karim. Tanta Ginting juga salah Tanta satunya ya. Ginting juga. Itu Tanta Ginting termasuk yang Tiga Darah itu. Oh, Tiga Darah. Berarti Tiga Darahnya ada Tanta Ginting, Tora Sudiro dan juga Adipati Dolken. Iya. Oke. Ini berapa lama sih Mas proses syutingnya? Proses syutingnya itu nggak terlalu lama ya, sekitar 15-16 hari. Cuma cepet kita ya? cuma kita lama di pre-pro-nya. Kita mulai kerja tuh di bulan Januari. Oke. Sekarang kita akan ngobrol dengan seorang Adipati Dolken pemirsa ya. Di Ya. sini Adipati Dolken ini berperan sebagai apa? Dan sebenarnya buat seorang Adipati Dolken susah nggak sih berperan seperti tadi kita sama-sama saksikan gitu? Ya, perannya sebagai Jay. Aha. Jay ini dia creative director. Mhm. Dia itu sebenarnya awalnya playboy. Oke. Dia tipikal orang yang tidak bisa berkomitmen dengan perempuan. Aha. Terus Tapi kalau Adipati Dolken? Ya, ketawa aja jawabnya. Pemirsa tahu lah ya jawab seperti apa ya. Terus, ya terus dia karena dia terlalu bandel dengan perempuan sampai akhirnya dia mungkin karena terlalu seperti itu dia kena guilty pressure kali. Oke. Terus sampai akhirnya dia harus bisa menghargai perempuan seperti apa dengan menjadi lebih Oke. feminin. Oh, Lebih ada pesan feminin moralnya gitu ya berarti ya? Tapi ini ada tantangan tersendiri nggak untuk Adipati Dolken? Sebelumnya, film-film sebelumnya apakah pernah berperan menjadi seseorang yang lebih feminin dari biasanya, ada nggak sih? Atau ini baru pertama kali? Ini pertama kali. Pertama kali makanya kenapa mau ngambil film ini dan karena ceritanya juga sangat menarik ya. Ya itu dia ini pertama kali jadi lebih feminim dan tantangannya pasti susah lah karena di sini juga awalnya kan harus lebih cowok gitu kan. Terus tiba-tiba berubah menjadi lebih feminim itu tantangan tersendiri karena harus punya transisi yang lumayan beda dari sebelumnya kayak gitu. Oke. Ini kan Adipati Dolken kan belum pernah memerankan yang seperti itu. Nah, Mas Ardi kenapa bisa memilih Adipati? Kenapa percaya sama Adipati?
Karena memang tuntutan karakternya mengarah ke adipati sih. Maksudnya gimana maksudnya itu? feminimnya apa gimana? Maksudnya Mas? adipati ada sisi feminin ya? Bukan feminin. Jadi kan di situ diceritakan Jai itu kreatif director yang keren, terus womanizer. Dan saya ngelihat Womanizernya. Sosok gitu. ini womanizer. Saya nggak bilang adipati womanizer. Oh, iya, oke. Sosoknya aja, looknya pas. Pas ya, termasuk juga dengan pemilihan Tora Sudiro dan juga Tanta Ginting ya. Ginting, ya. Untuk lokasi syutingnya sendiri ini di mana? Itu sekitar di Jakarta. Di Jakarta aja, nggak di luar kotanya ya? Oke. Oke, 15 hari proses pre-productionnya untuk casting segala macam itu sempat berapa lama, Mas? Itu dari bulan Januari kita mulai kerjanya. Jadi kita Oke. mulai syuting di bulan Mei apa Juni, saya agak lupa. Oke, ini sekarang mumpung pemirsa atau juga ibu-ibu di rumah lagi nonton nih, penasaran juga sebenarnya segmentasi film ini untuk siapa aja sih? Kalau boleh dijelaskan untuk pemirsa di rumah, silakan. Sebenarnya saya dedikasiin film ini buat para perempuan ya. Jadi buat cowok-cowok yang nggak punya pacar, setelah nonton film ini pasti jadi tahu gimana caranya menghargai perempuan yang lagi berantem juga sama pasangannya, jadi tahu gimana cara memperbaikinya gitu. Jadi memang sebetulnya ini film tentang perempuan yang dimainkan laki-laki gitu. Jadi pengetahuan tentang perempuan lah. Pengetahuan tentang perempuan. Pola pikir perempuan Pola itu pikir seperti perempuan, apa, ya, yang ya. complicated itu tuh. Biasa kan perempuan itu memang nggak mau kalah. Ini Ya. apakah ada pengalaman pribadi kah, Mas? Oh, Saya enggak. harus bikin film tentang perempuan nih, karena saya ada pengalaman pribadi. Oh enggak sih, enggak ada pengalaman. Nggak ada ya, Dari Itu idenya dari mana sih? Aha. idenya sebenarnya sih idenya agak ini ya, agak sensitif. Jadi pikiran saya malam-malam kalau kalau di Islam itu kan katanya kita boleh laki-laki itu boleh nikah 4 kali kan. Poligami gitu maksudnya Poligami. ya. Nah, itu saya tukar gimana itu kalau terjadi buat cowok gitu, cewek yang boleh gitu loh. Kan belum tentu juga cowok mau. Jadi saya bikin film cerita tentang gimana cara memahami perasaan perempuan. Dari situ sih idenya. Oke, dari situ idenya. Maaf, Mas Ardi, apakah sudah berkeluarga, sudah punya pasangan? Iya. Oh, sudah pasti, sudah Nah, sangat mengenal beruntung sekali lah seperti apa ya, ya. istrinya Mas Ardi juga Ini ya. berarti filmnya buat aku belum ada pasangan loh, untuk belajar lebih mengerti tentang perempuan ya. Boleh buat kalian berdua lah. Adipati belum ada pasangan, ini infotainment, makanya kita mau nanya loh, udah Udah pasangan ada belum sih pasangan sekarang? belum? Hah? Jadi gimana Udah. jawabannya? Udah ada pasangannya belum? Yang dekat. Oh, ada. Kalangan selebriti juga? Ada deh. Oke, baik. Kali ini kita masih bertanya tentang filmnya, tapi kalau Adipati Dolken sendiri kenapa sih akhirnya mau menerima film ini gitu, mau terus berperan di film ini? Ya karena tadi sih, karena ceritanya menarik, terus juga pesan moralnya juga banyak, dan buat aku tantangannya juga banyak gitu. Oke. Jadi nggak yang gitu-gitu aja gitu. Gitu sih. Riset-riset Gitu itu aja. persiapan. Ya baca-baca tentang perempuan maunya seperti apa, terus nanya-nanya sama teman perempuan juga, Oke. kalau lagi PMS di seperti apa, terus karena kan aku dapat karakter yang kebagian PMS-nya ya gitu. Oh, yang PMS ya, yang sensi-sensi gitu, Ya. ngambek-ngambek gitu ya. Ya. Oke, kalau menjadi femininnya sendiri ada riset tersendiri dengan teman-teman atau lingkungan? Feminimnya ya mengerti aja perempuan tuh seperti apa. Kalau udah mengerti perempuan kan pasti kebawa seperti apa gitu kan. Oke. Mengerti banget perempuan seperti apa. Enak banget ya pasangannya dia dimengerti juga. Pasangannya siapa sih? Jangan nanti aja kita tahan ya pemirsa kalau penasaran seperti apa. Tapi yang pasti kami juga ingin menginformasikan, jangan lupa ini tanggal 23 sudah tayang. Udah di tayang, Indonesia. 2 hari yang lalu, Indonesia. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. So far sampai dengan sekarang gimana sambutannya? Cukup positif, secara mengejutkan sambutannya lumayan ini menggembirakan gitu. Oke, menggembirakan tentu saja pemirsa. Oke. Semoga ini menjadi tontonan yang berkualitas bagi Anda pilihan di akhir pekan ini. Dan di akhir segmen berikutnya kita juga tentunya masih banyak informasi yang akan kami berikan untuk Anda, termasuk tentang film Tiga Darah ini. Ini khusus bagi Anda perempuan dan juga untuk Anda yang ingin lebih dekat dengan perempuan ya. Ih, curhat nih. Tetap di Showbiz Plus Up, tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Bener nggak gak sih? Jadi siapa?